Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1-15, pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Naudit dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui Allahmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran pada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Naudit itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang, memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan, Allahnya, beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi, dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tema hari ini adalah bertobat dan berbalik kepada Allah. Pengkatoba ana, membaliklah kopuang, matua. Pertanyaan reflektif yang terkadang ditanyakan oleh pengkhotbah kepada sidang jemaat ialah, sejauh manakah kita telah hidup dalam pertobatan dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya ada pada setiap pribadi yang mendengarkannya. Apakah firman yang setiap saat kita baca dan dengarkan telah mengubahkan hidup kita? Ataukah kita masih hidup dalam kungkungan dosa? Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, di mana Roh Allah datang kepada seorang nabi yang bernama Azaria bin Naudit kepada Asa, di mana ia menubuatkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda, suku Benyamin dan suku-suku yang lainnya yang hidupnya sudah lama jauh daripada Tuhan. Ayat 3. Itu artinya bahwa kehidupan pribadi mereka kacau, tidak terkendali, dan kemudian berimbas kepada kekacauan sosial, ekonomi, terlebih peribadatan pada saat itu. Ketika Asa mendengarkan nubuatan tersebut, Asa langsung meresponnya dengan baik dan segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Kemudian ia juga membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Ayat 8. Sekalipun kehidupan mereka telah jauh daripada Tuhan, namun kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk mereka yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan, seperti dalam ayat ke. Bahkan dari respon perubahan dan pertobatan itu mereka pun bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan, karena ada janji Tuhan kepada mereka, yaitu keamanan dan berkat bagi Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai kehendak Allah. Ayat 14-15. Banyak hal yang telah menjauhkan kita daripada Tuhan. Namun,
Ketika kita ingin berbalik dan bertobat serta hidup dalam kehendak-Nya, maka janji keamanan dan berkat akan diberikan kepada yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.